Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crash it. Persib Bandung sukses mengamankan 3 poin usai mengandaskan Persis Solo dengan skor 2-0 dalam laga lanjutan Superliga musim ini. 2 gol Persib datang dari tendangan keras Luciano Guaikosea dan tendangan spektakuler dari William Barros. Berkat tambahan 3 poin, Persib menutup pekan ke-10 dengan menempati posisi ke-5 klasemen sementara. Bobotoh pun menyambut kemenangan Persib tersebut dengan sukacita, seperti disampaikan di kolom komentar akun Instagram @persib seusai laga. Di sisi lain, Bobotoh kembali menyoroti striker Persib Bandung asal Brazil, Ramon Tanki. Tapi kali ini bukan kritikan yang disampaikan Bobotoh kepada striker asal Brazil tersebut. Bobotoh menyesalkan Ramon Tanki kali ini tidak cukup beruntung karena selain sejumlah peluangnya gagal dimaksimalkan, juga golnya dianulir oleh wasit. Ramon sempat mencetak gol di menit ke-44 lewat sundulannya, namun dianulir wasit karena menganggap ex pemain Visaka FC itu melakukan handsball. Ramon pemain bagus, ball posisinya oke, penguasaan bola oke, body balance juga oke. Naluri golnya juga bagus. Ini hanya Dewi Fortuna, ketidakberuntungan belum menghampirinya. Kalau sudah pecah telur, insya Allah akan terus mencetak gol. Gelandang Bali United, Kadek Agung, mengatakan dirinya fokus mengasah penyelesaian akhir jelang menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-11. Laga Persib menghadapi Bali United akan digelar pada Sabtu 1 November mendatang. Kadek Agung menjelaskan jika penyelesaian akhir menjadi perhatiannya jika melihat dari pertandingan terakhir Bali United. Namun ada kendala soal pengambilan keputusan untuk penyelesaian akhir. Ini akan menjadi catatan untuk saya perbaiki di latihan agar pertandingan berikutnya meraih hasil maksimal. Pada pertandingan terakhir mereka di pekan ke-10, Bali harus puas hanya bermain imbang ketika menjamu Persita Tangerang. Secara statistik, pada pertandingan tersebut Bali unggul penguasaan bola hingga 55%, melepaskan 13 tembakan dan 6 diantaranya tepat sasaran. Akan tetapi, gagal membongkar pertahanan Persita Tangerang. Saya rasa semua pemain sudah bekerja keras di pertandingan sebelumnya untuk meraih 3 poin. Tetapi hasil imbang harus kami terima. Semoga di pertandingan pekan berikutnya menghadapi Persib, kami bisa meraih hasil positif. Pada pertandingan menghadapi Persib, Bali United dipastikan membidik poin penuh untuk bisa mengangkat posisi mereka di klasemen. Terlebih lagi, Bali bermain di kandang sendiri. Bali pada klasemen sementara Superliga berada di peringkat ke-8 dengan 13 poin. Hanya terpaut 3 poin dari Persib Bandung yang berada di posisi ke-5 klasemen sementara. CEO Dewa United, Ardian Satyanegara, langsung memberikan ultimatum kepada sang pelatih Jan Ode Rikering. Pasalnya timnya meraih hasil kurang maksimal di Asia Challenge Liga. Dewa United harus puas dengan berbagi angka pada laga perdana di ajang tersebut. Selain itu, Dewa United juga tercecer di Superliga. Saat ditemui awak media usai laga, Ardian tidak dapat menutupi rasa kekecewaannya terhadap hasil minor dari Dewa United. Ia pun mengaku jika bukan hanya dirinya, melainkan para manajemen juga merasakan hal serupa. Ia pun turut menyoroti keuntungan Dewa United yang tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Hal itu merujuk pada Pompenkrom FC yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-66.
Kita dari manajemen jujur nggak puas dengan hasil imbang tadi. Apalagi tadi tim lawan main dengan 10 orang. Kita nggak fokus di menit-menit akhir, jadinya kebobolan. Tadi sudah dibicarakan juga dengan tim, pokoknya saya nggak mau tahu. 29 sama tanggal 1 harus menang. Lebih lanjut, Ardian secara belak-belakan menjelaskan bahwa pihak manajemen telah memberikan ultimatum kepada Jan Olderi Kering selaku pelatih Dewa United. Ia juga menegaskan bahwa Rafael Struijk dan kawan-kawan harus meraih kemenangan dalam sisa 2 laga terakhir di Asia Challenge Liga. Ia menjelaskan bahwa pihak manajemen telah siap melakukan evaluasi kepada keseluruhan tim setelah ajang Asia tersebut selesai. Selain Jan Olde, nasib para pemain hingga staf kepelatihan akan ditentukan nasibnya dari ajang tersebut. Ia bukan hanya coach, staf, mungkin bisa pemain juga. Ada putaran kedua Superliga. Mereka harus bisa buktikan. Kalau tidak, akan dievaluasi tuntasnya. Started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Eliano Reinsder tiba-tiba mendapatkan hujatan dari berbagai pihak, terutama para pencinta sepak bola Indonesia. Setelah dirinya dituding jadi biang gagalnya meraih kemenangan saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Laga yang dimaksud terjadi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saat itu skuad Garuda sedang bertandang ke Bahrain pada 10 Oktober 2024. Timnas di sana harus berjuang keras pada laga yang ketat dan babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1. Sosok yang biasa disapa JJ, penerjemah Sintayong, menjelaskan bahwa masuknya Eliano Reinsder membuat kemenangan timnas akhirnya sirna dan laga berakhir dengan skor 2-2. Bahkan dia menyebutkan bahwa Sintayong sempat menyesal karena memasukkan pemain Persib tersebut. JJ menyebutkan timnas Indonesia sedang unggul 2-1. Lalu coach Sintayong memasukkan Eliano Reinsder dan kedudukan berubah menjadi 2-2. Coach Sintayong pun menyesali dengan pergantian pemain tersebut. Namun nyatanya Eliano Reinsder masuk di babak kedua saat skor imbang masih 1-1. Pernyataan JJ ini pun membuat gaduh di media sosial. JJ pun akhirnya memberikan klarifikasi dan menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk menyudutkan Eliano Reinsder saat timnas gagal mendapatkan itu 2-1 lagi kemenangan. menang, Thailand masuk, Iya. posisi masuk dan masukkan gol, jadi seri selesai. 2-2. Coachnya ada sedikit menyesal di situ waktu itu. Menurutnya dia salah bicara dan momen Eliano masuk adalah saat timnas imbang. Selain itu dia tidak ada tujuan untuk membuat nama sang pemain buruk. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya saat berbicara di podcast bahwa Eliano masuk ketika tim sedang unggul, padahal seharusnya mengatakan saat posisi masih imbang. Saya sama sekali tidak bermaksud menjelekkan pemain, apalagi tim-tim di Superliga. Saya juga tidak bermaksud menyalahkan pemain atas pertandingan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa ini juga merupakan tanggung jawab Coach Sintayong, meskipun ada keputusan wasit yang terasa kurang berpihak pada kita. Started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Sebuah petisi yang meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir mundur dari jabatannya tiba-tiba muncul. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro melihat ada 3 alasan kritis mengapa Erick Thohir harus mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Salah satunya adalah rangkap jabatan. Seperti diketahui saat ini Erick Thohir adalah Menpora dan juga Ketua Umum PSSI. Konflik kepentingan dan rangkap jabatan. Posisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, merusak etika, dan memungkinkan pengaruh politik dalam PSSI.
Bukan cuma itu saja, Indro melihat Erik tidak menjalankan sejumlah janji saat berkampanye maju sebagai ketua PSSI. Kegagalan membangun fondasi struktural, janji reformasi sepak bola nasional hanyalah lip service. Dari segi manajerial, tidak ada perubahan mendasar yang telah dilakukan. Masih ada masalah kronis yang belum diselesaikan. Misalnya saja penunggakan gaji pemain di klub-klub Liga 1 masih terjadi. Pertanggungjawaban moral atas kegagalan prestasi tertinggi yang diraih di ajang Asia merupakan langkah yang bagus, namun tidak lolos Piala Dunia menjadi sinyal bahwa proses besar ini masih jauh dari kata sempurna. Jika Anda percaya, sudah saatnya PSSI dipimpin oleh seseorang yang terfokus dan bertanggung jawab, serta bebas secara politik untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi dunia sepak bola. Started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Penyerang timnas Indonesia Oleh Romney merespon setelah dirumorkan bergabung dengan Persib Bandung pada putaran kedua Superliga. Penyerang 25 tahun itu seakan membantah kabar segera bergabung dengan Persib di pertengahan musim. Ex-penyerang FC Utrecht itu membantah secara halus dengan mengunggah ulang aksinya saat berlatih bersama sang klub Oxford United. Akun Instagram Oxford United mengunggah aksi Oleh Romney dan postingan tersebut diunggah ulang penyerang andalan timnas Indonesia tersebut. Seakan memberikan kabar bahwa Oleh Romney masih menjadi bagian dari Oxford United. Sebelumnya, akun Ismith Stadion menjadi yang pertama memunculkan rumor Oleh Romney bergabung dengan Persib. Akun ini menyampaikan Oleh Romney gabung dengan Persib jika Maung Bandung lolos ke fase grup ACL2 musim ini. Jika Persib Bandung lolos ke fase grup ACL2, kemungkinan besar akan merekrut Oleh Romney di bursa transfer tengah musim, tulis Ismith Stadion. Di saat bersamaan, Oleh kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Oxford United meski sudah pulih dari cedera sejak pertengahan September lalu. Oleh tidak kunjung masuk daftar susunan pemain Oxford United. Disinyalir pelatih Oxford United, Gary Rowett, masih belum puas dengan kondisi fisik penyerang berdarah Belanda tersebut. Oleh dinilai masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisik dan skill terbaiknya. Sebab sang pemain sempat absen selama 2,5 bulan karena mengalami cedera di bagian engkel. Di saat bersamaan, Persib Bandung semakin dekat dengan tiket fase gugur ACL2 setelah mengalahkan Selangor FC. Jika Persib berhasil mengemas 4 poin lagi, maka Maung Bandung dipastikan lolos ke babak 16 besar.